Cahaya di balik kebutaan. Setiap pagi, aku duduk di pinggir pasar Madinah dengan tangan terulur. Dunia gelap gulita sejak 5 tahun lalu, ketika demam merenggut penglihatanku. Kini usiaku genap 70 tahun, tua, buta, dan miskin. Namun ada yang aneh belakangan ini. Setiap pagi, seusai kumandang azan subuh, seseorang meletakkan semangkuk bubur hangat di pangkuanku. Tangannya lembut, wangi kesturi semerbak, lalu ia pergi tanpa bicara sepatah kata pun. "Siapa yang memberimu makan setiap pagi, Paman?" tanya seorang anak kecil suatu hari. Entahlah, aku tak pernah melihatnya, tapi wajah orang-orang di pasar jadi berubah, mereka mulai menyapaku dengan hormat. Bahkan para saudagar kaya pun bersalaman denganku. Aku penasaran, suatu pagi, kurapatkan jubahku yang lusuh lalu kuberanikan diri bertanya kepada seorang lelaki yang lewat. "Wahai anak muda, tolong katakan padaku, siapa orang yang setiap pagi memberiku bubur?" Kulihat bayangan lelaki itu berhenti. Ada desah nafas. "Engkau benar-benar tak tahu, Paman," suaranya parau. "Aku buta, Nak. Aku tak pernah melihat wajahnya." Lelaki itu mendekat. Aku merasakan tangannya menggenggam tanganku dengan hangat. Lalu ia berbisik lirih, "Itu Muhammad, Paman. Rasulullah." Dunia serasa berhenti. Muhammad, orang yang setiap hari kuhina di pasar saat ia lewat. Yang selalu kusebut tukang sihir, pendusta, dan pembawa ajaran sesat. Selama ini, dialah yang memberiku makan. Setiap pagi tanpa lelah, tanpa pamrih, padahal setiap sore, ketika aku mendengar langkah kakinya, aku selalu melontarkan kata-kata kotor padanya di hadapan orang banyak. Air mata mengalir di pipiku yang berkeriput. Aku menangis terseduh-seduh. Bawa aku padanya, pintaku terisak. Lelaki itu Abu Bakar namanya, baru ku ketahui kemudian menuntunku ke sebuah rumah sederhana. Pintu terbuka, aku mencium aroma wangi yang sama. Itu dia, tanpa bisa kulihat wajahnya, aku berlutut. Tangan keriputku meraba jubahnya. "Wahai Muhammad," suaraku gemetar, "maafkan hamba. Selama ini hamba memusuhimu, tapi engkau memberiku makan setiap hari." Tangan lembut itu mengangkatku. Kurasakan jemarinya menyeka air mataku. "Jangan menangis, wahai pamanku," suaranya teduh, menenangkan. "Bukankah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun, meskipun mereka membenci kita?" Aku mengguncang pelukannya. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau, Muhammad, adalah utusan Allah." Aku mendengar isak tangis orang-orang di sekitarku. Tapi yang paling kurasakan adalah detak jantungnya yang damai, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dunia gelapku terasa penuh cahaya. Karena cahaya sejati tak pernah tentang melihat. Ia tentang hati yang memilih untuk tetap memberi, bahkan kepada mereka yang tak pernah mau melihat kebaikan. Dan tidaklah sama antara yang buta dan yang melihat. Dan tidak pula gelap gulita dengan cahaya. Quran Surat Fatir, 19-20